Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi ya sama saya di materi kuliah untuk diet vegetarian. Hari ini saya akan membahas keterkaitan antara diet vegetarian dengan osteoporosis dan diabetes. Jadi seperti kelas-kelas saya yang sudah berjalan sebelumnya, memang sengaja saya buat video supaya teman-teman bisa ulang terus-menerus, yang saat itu nggak bisa ikut Zoom kuliah juga tetap bisa menyaksikan gitu ya. Plus nanti kita juga akan ada sesi diskusi. Jadi teman-teman tenang aja kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami throughout video ini bisa dicatat terlebih dahulu dan nanti akan sama-sama kita bahas di sesi diskusi setelah teman-teman menyaksikan video ini. Jadi selamat menyimak penjelasan dari materi diet vegetarian kaitannya dengan osteoporosis dan diabetes. Well, jadi materi hari ini akan saya bagi menjadi 6 topik begitu ya. Yang pertama sedikit overview terkait dengan diet vegetarian dan tipe vegetarian itu apa saja, plus piramida vegetarian. Kemudian memahami apa itu osteoporosis dan proses remodeling tulang. Dan yang terakhir adalah osteoporosis dan kesehatan tulang pada kelompok vegetarian. Selanjutnya membahas overview terkait dengan diabetes ya, definisinya, jenisnya, kemudian sampai ke faktor resikonya. Kemudian selanjutnya keterkaitan antara diet vegetarian dengan diabetes dan yang terakhir adalah eee, kaitannya pola diet vegan dengan ajaran agama tertentu. Oke. Nah, yang pertama tentu saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan diet vegan. Tapi menurut saya ini, di awal perkuliahan harusnya sudah dijelaskan ya. Jadi ini hanya sedikit mengulang bahwa vegan itu berasal dari bahasa Latin vegetus yang artinya kuat, tangguh, dan bergairah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, vegetarian diartikan sebagai orang yang karena alasan agama atau kesehatan hanya mengkonsumsi sayur-sayuran dan hasil tumbuh-tumbuhan. Nah, definisi lain dari vegetarian diets is a food consumption pattern which uses predominantly plant origin products. Jadi memang hanya mengkonsumsi produk-produk dari tanaman. It always excludes meat and fish, but it can include eggs or dairy products. Yang jelas ini tanpa konsumsi daging dan ikan, tetapi bisa memasukkan konsumsi telur atau produk susu. Nah, ternyata dari definisi ini sekarang itu sudah semakin berkembang berbagai tipe diet vegetarian. Mungkin selama ini yang kita dengar itu tipe diet vegan itu ada vegan, lakto-ovo, lakto dan ovo vegan ya. Jadi 4 jenis itu adalah 4 jenis yang umum kita ketahui dari tipe diet vegan. Akan tetapi semakin ke sini gitu ya, ternyata tipe diet vegan itu semakin berkembang. Bahkan saat ini tuh ada 8 tipe diet vegan ya. Kalau yang vegan full atau benar-benar tidak mengkonsumsi protein hewani, benar-benar hanya produk tumbuhan, itu dikatakan vegan ya. Untuk lakto ovo ini masih mengkonsumsi telur dan susu serta produknya. Ovo vegan ini masih mengkonsumsi telur ya. Jadi mengeksklud atau tidak mengkonsumsi susu dan juga produk olahan susu. Untuk lakto vegan ini masih mengkonsumsi susu dan produknya tetapi tidak mengkonsumsi telur ya. Kemudian ada jenis lain yang pertama namanya pesca vegetarian. Kalau pesca vegetarian ini ternyata masih mengkonsumsi ikan ya atau produk-produk seafood seperti udang, cumi-cumi, shellfish dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tipe demi vegan atau flexitarian di mana untuk yang demi vegan ini kadang-kadang masih mengkonsumsi produk hewani ya termasuk daging, unggas maupun seafood gitu. Jadi kayak sesekali aja di sini, occasionally biasanya mungkin pas sedang acara keluarga, party dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis diet vegan lainnya yang lebih strict gitu ya. Ini yang pertama ada namanya makrobiotik. Jadi makrobiotik diet ini adalah diet yang awalnya ini juga plant based gitu ya. Ada beberapa jenis buah-buahan, kemudian ada brown rice, sayur-sayuran dan biji-bijian. Tetapi kalau sudah makrobiotik yang garis keras gitu ya, maksudnya istilahnya makrobiotik yang sudah mendalami gitu ya, maka di
tahapan yang selanjutnya atau stage selanjutnya itu dietnya atau konsumsi makanannya itu hanya terdiri dari gandum utuh bahkan sampai membatasi liquid gitu. Nah, jenis makrobiotik ini yang banyak sekali ahli gizi yang kontra dengan jenis ini gitu ya, karena memang sangat sedikit sekali, sangat kurang bervariasi gitu ya, sehingga resiko untuk defisiensi zat gizinya juga pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis vegan yang lain, bahkan lebih parah dari yang vegan full. Kemudian terakhir itu ada fruitarian, dari namanya saja sudah bisa kita tebak ya kalau fruitarian berarti memang mostly adalah berasal dari buah-buahan ya, yaitu buah-buahan yang kering ya, seperti misalnya itu ada kismis, ada plum dan buah-buahan yang lainnya. Kemudian juga masih ditambah beberapa jenis kacang-kacangan, biji-bijian dan beberapa jenis sayur-sayuran. Biasanya juga sayur-sayuran yang berbentuk buah ya, seperti tomat, kemudian paprika dan lain sebagainya. Oke, jadi ini adalah perkembangan dari tipe diet vegan yang ada di dunia gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan seberapa strict ya atau seberapa ketat sih diet vegan yang dilakukan oleh seseorang dari vegan scale ini. Jadi kalau melalui vegan scale ini kita bisa tahu ya dari tipe 1 sampai tipe 6 ya, semakin tinggi tipenya itu berarti semakin ketat gitu ya, atau semakin banyak pembatasan jenis bahan makanannya. Kalau yang less strict ini pasti masih mengkonsumsi daging-dagingan, kemudian di tipe 2 ini ada pesca vegetarian ya, masih mengkonsumsi ikan atau produk seafood, kemudian ini ada ovo vegan, masih mengkonsumsi telur, kemudian ada tipe 4 ini mengkonsumsi susu dan produknya ya, yang jenis lacto vegan. Kemudian di tipe kelima ini masih mengkonsumsi produk susu tapi hanya beberapa jenis produk olahan susu gitu ya. Jadi yang kalau disebutkan di sini itu rennet free cheese gitu. Jadi hanya jenis keju tertentu yang ini sepertinya jarang sih ya kalau di Indonesia gitu. Yang terakhir tipe 6 ini adalah tipe yang vegan gitu ya. Sebenarnya ada lagi sih tadi kan yang more strict seperti makrobiotik atau fruitarian, tapi memang itu kan kurang disarankan. Jadi bisa juga masuk ke tipe yang ke-6 yang paling strict gitu atau paling banyak pembatasannya. Ya, terkadang itu kita sulit untuk mengkotak-kotakan seseorang itu ke dalam tipe diet vegan tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sulit mengkotak-kotakan, teman-teman bisa pakai vegan scale ini untuk mempermudah atau untuk lebih mengetahui kira-kira seberapa strict sih pola diet vegetarian yang dilakukan oleh individu tertentu. Oke, kemudian kita masuk ke piramida vegetarian. Piramida vegetarian ini bisa teman-teman lihat ya di sini. Ada perbedaan yang cukup mendasar gitu ya. Kalau misalnya piramida yang gizi seimbang yang untuk non-vegetarian, paling bawah itu kan adalah sumber karbohidrat gitu ya, yang berasal dari sumber karbohidrat kompleks, selain sayur dan buah-buahan. Tetapi kalau misalnya vegan food pyramid ini yang paling bawah itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Baru di atasnya itu adalah sumber karbohidrat yang kompleks ya, ada gandum utuh, kemudian olahannya seperti roti, pasta, sereal ya, kemudian nasi gitu, itu masuk ke atasnya sekitar 6 sampai 11 porsi sehari. Kemudian naik lagi itu adalah konsumsi protein nabati ya, jadi kacang-kacangan, biji-bijian ya. Kemudian juga ini ada substitusi dari produk susu. Kalau misalnya dia lakto vegan gitu ya atau lakto ovo, maka posisi protein hewaninya bisa juga diletakkan di sini. Jadi sekitar 2 sampai 3 porsi sehari. Gitu. Jadi kalau misalnya yang non lakto ovo atau yang menghindari produk susu gitu ya, maka yang dituliskan di sini adalah fortified dairy substitutes. Jadi kira-kira produk apa sih yang bisa mensubstitusi gitu ya, mensubstitusi produk susu. Nah, ini biasanya kan seringnya ya susu soya, susu almond dan lain sebagainya di mana susu tersebut memang base-nya itu adalah berasal dari kacang-kacangan gitu ya. Kemudian di atas itu adalah beberapa zat gizi esensial lainnya gitu ya, seperti minyak, kemudian berbagai jenis bahan makanan, kacang-kacangan yang mengandung vitamin B12 dan vitamin D karena
terkadang pada kelompok vegan itu vitamin B12 dan vitamin D-nya itu juga mengalami kekurangan seperti itu. Ini gambar lain dari piramida vegetarian gitu ya. Ini yang jenis vegan full, jadi sudah lagi tidak mengkonsumsi produk-produk yang bisa mensubstitusi produk susu gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, kalau yang bawah dan nomor 2 ini masih sama, itu sumber sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga whole grains. Tetapi di sini yang berbeda, bahwa kalau misalnya sudah tidak mengkonsumsi sumber substitusi dari susu atau dairy products, maka yang ada di sebelah sini adalah konsumsi sayur-sayuran berdaun hijau. Ya, baru di sebelahnya itu ada kacang-kacangan, biji-bijian, ya, dan lain sebagainya yang termasuk dalam protein nabati gitu ya. Yang di atas adalah makanan-makanan yang tinggi lemak ya, tapi lemak yang baik gitu ya, lemak yang unsaturated fats. Itu ada alpukat di situ, kemudian ada beberapa jenis kacang-kacangan seperti almond, kedelai, dan lain sebagainya. Tapi tetap karena dia posisinya di atas, jadi konsumsinya juga tetap harus dibatasi atau tidak sebanyak bahan makanan yang ada di bawahnya. Seperti itu. Jadi ini untuk yang vegan ya, yang memang sudah lebih strict lah dibandingkan piramida vegetarian yang sebelumnya. Gitu. Oke, sekarang masuk ke materi yang utamanya gitu ya. Tadi masih opening begitu. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan osteoporosis ya. Nanti baru dikaitkan dengan pola diet vegetarian. Jadi apa sih yang dimaksud dengan osteoporosis gitu? Berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh WHO, osteoporosis ini diartikan sebagai suatu kondisi di mana kepadatan tulang atau diukur dengan densitas massa tulang ataupun mineral density diukur menggunakan dual energi X-ray atau biasanya kita sebut dengan DEXA. Ini lebih dari atau di bawah 22,5 standar deviasi ya, di bawah rata-rata populasi dewasa muda gitu. Jadi memang ada cut off point-nya ya, sama kalau misalnya kita itu mengukur antropometri kan juga gitu. Ada patokannya kapan sih dikatakan mengalami malnutrisi atau gizi lebih. Sama untuk osteoporosis juga seperti itu. Yang menjadi patokan adalah densitas mineral tulangnya atau kepadatan tulangnya. Nah, ini di sebelah kiri ya, teman bisa lihat ya perbedaan beberapa gambaran tulang gitu ya, yang memiliki atau yang berada dalam kondisi normal, kemudian osteopenia dan osteoporosis. Nah, di gambar di mana tulang ini normal, ini bisa dikatakan densitas mineral tulangnya itu baik, gitu. Tandanya apa? Nah ini kayak daerah yang bolong-bolong itu lebih sedikit, gitu, karena terisi oleh mineral-mineral yang memang dibutuhkan oleh tulang, gitu ya. Kemudian setelah kalau misalnya terjadi penurunan mineral gitu ya, jadi mineralnya ini nggak cukup, maka sebelum mengalami osteoporosis terlebih dahulu itu ada gejala yang disebut dengan osteopenia, di mana ini sudah mengalami penurunan densitas mineral tulang gitu ya, tetapi belum sampai di level yang parah atau belum mencapai status osteoporosis gitu. Tapi ini sangat beresiko juga untuk nanti akhirnya menjadi osteoporosis gitu. Perbedaannya ya bisa dilihat untuk yang lubang-lubang ini jadi lebih besar gitu ya dan lebih banyak. Nah, pada kondisi osteoporosis ini saya zoom, lubang-lubangnya menjadi jauh lebih besar gitu ya. Jadi daerah yang berlubang itu lebih banyak dibandingkan daerah yang tidak berlubang atau yang rapat. Gitu. Nah, akibatnya ketika lubang-lubangnya ini banyak gitu ya, karena keberadaan mineral yang tidak cukup ya untuk memang membentuk massa tulangnya ini, akhirnya tulangnya ini menjadi lebih rentan untuk mengalami fraktur atau patah tulang. Nah, ini yang dikhawatirkan dari kondisi osteoporosis, karena kalau sudah patah tulang ya akan sangat sulit untuk bisa melakukan pergerakan yang normal kan, yang akhirnya akan bisa sangat menurunkan produktivitas dari seseorang. Seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran dari osteoporosis gitu ya, yang sebelumnya terbentuk normal bone dulu, kemudian osteopenia, baru setelah itu terjadi osteoporosis.
Nah, kemudian ada satu proses gitu ya, yang disebut proses remodeling tulang yang ini juga erat kaitannya dengan kejadian osteoporosis. Jadi, selama memang kita hidup gitu ya, tulang ini merupakan, jaringan hidup yang harus selalu diperbarui. Terutama perbaruan itu harus dilakukan, harus, terjadi gitu ya, setelah melewati puncak masa tulang. Ya, bisa dilihat di sini kalau berdasarkan usianya, kurang lebih itu peak bone mass-nya itu antara usia sekitar 25-an lah ya. Pada perempuan peak bone mass-nya memang lebih cepat dibandingkan yang laki-laki karena ini juga berkaitan dengan reproduksi ya. Maksudnya kalau perempuan kan biasanya menginjak masa remaja itu kan atau menstruasinya kan lebih cepat gitu ya dibandingkan laki-laki gitu sehingga memang kita mengalami peak bone mass atau perempuan mengalami peak bone mass yang lebih cepat gitu. Nah, setelah melewati puncak masa tulang itu maka harus melakukan remodeling. Ya, jadi kalau misalnya remodeling tersebut tidak berjalan dengan baik ya, tidak seimbang, mineral yang dibutuhkannya itu tidak ada atau kurang dari kebutuhannya, maka tulang yang diserap untuk diganti akan lebih banyak dibandingkan dengan tulang yang menggantikan. Gitu. Jadi kalau misalnya yang diserap 100 tapi yang menggantikan itu cuma 80, nah proses remodeling tulang ini bisa dikatakan tidak berjalan secara seimbang gitu. Karena yang diserap itu tidak sesuai jumlahnya dengan yang menggantikan. Akhirnya lama-lama bisa mengalami atau terjadi penurunan densitas massa tulang tadi gitu ya yang disingkat BMD atau BMC. Nah, itu yang nanti akan menjadi cikal bakal gitu ya terjadinya osteoporosis gitu karena proses remodeling tulang secara terus-menerus itu tidak terjadi secara seimbang, tidak sempurna, akhirnya lama-lama terjadi penurunan densitas massa tulang. Ya, mungkin awalnya yang diserap 100 kemudian kita cuma menyediakan 80, nanti lama-lama jadi 60, 40, 20. Nah, akan semakin lama akan terjadi penurunan densitas massa tulang tadi. Untuk waktu normal proses remodeling tulang itu terjadi antara 4 sampai 8 bulan. Ya, jadi itu kurang lebih waktu yang terjadi. Oleh karena itu, karena memang proses remodeling tulang ini terus-terusan terjadi, maka memang asupan-asupan zat gizi yang berperan dalam proses remodeling tulang ini harus selalu diperhatikan. Jangan sampai mengalami kekurangan, karena kalau misalnya sedang melakukan proses remodeling dan kemudian zat gizi yang dibutuhkan untuk remodeling tersebut kurang, gitu ya, pasti akan mengganggu proses remodeling tulang yang nanti beresiko untuk meningkatkan terjadinya osteoporosis, gitu. Nah, ini adalah gambaran proses remodeling tulang. Ya, jadi ini gambaran proses remodeling tulang, di mana proses yang pertama terjadi adalah preosteoklas, gitu ya. Di mana preosteoklas ini nanti akan berubah menjadi osteoklas yang aktif, di mana osteoklas yang aktif ini nanti akan diletakkan pada permukaan tulang. Fungsinya apa? Osteoklas ini bisa dibilang agen jahat ya, karena osteoklas ini akan melakukan resorpsi. Gitu. Dimana proses resorpsi ini kan berarti mengambil mineral yang ada di dalam tulang. Gitu kan. Jadi osteoklas mengikis tulang dengan melarutkan mineral-mineral yang ada di dalam tulang, itu ada kalsium, fosfor dan magnesium, kemudian juga melarutkan matriks tulang, gitu. Kemudian osteoklas tertarik dengan resorption pit, ya. Kemudian setelah dikikis gitu ya, atau setelah melakukan proses resorpsi tadi, maka akan terjadi proses S12 atau proses pergantian mineral yang tadi diserap gitu ya untuk diisi kembali supaya massa tulang ini kembali seperti semula ya. Lalu selanjutnya ada proses preosteoblas ya. Kemudian osteoblas membentuk formasi tulang yang baru itu ya. Kemudian dari osteoblas ini akan membentuk osteosit ya, atau ini terjadi proses mineralisasi gitu ya, di mana permukaan tulang ini akan menjadi sempurna lagi gitu ya, karena mineral yang dibutuhkan ini cukup untuk proses remodeling sehingga terjadi mineralisasi yang sempurna, osteositnya terbentuk dengan sempurna dan akhirnya tidak terjadi penurunan densitas massa tulang.
Nah, ini sekilas bagaimana sih gambaran dari proses remodeling tulang. Gambar di bawah ini juga hampir sama sih, ya, cuma menurut saya lebih jelas yang di atas, jadi teman-teman bisa punya gambaran gitu ya, bagaimana sih proses dari remodeling tulang. Gambar di bawah ini juga sama sih, ini tulang yang utuh gitu ya, kemudian ada resorpsi oleh osteoklas, kemudian di formasi lagi oleh osteoblast, dibentuk lagi tulang yang baru, akhirnya terbentuk tulang yang sempurna lagi. Nanti gitu lagi, ada remodeling lagi. Oleh karena itu memang perlu banget untuk dipastikan bahwa simpanan zat gizi kita itu cukup untuk proses remodeling tulang ini. Oke, kemudian sebelum beranjak ke sesi yang selanjutnya, ini saya sedikit menjelaskan tentang komposisi dari tulang. Karena ini tentu untuk membantu kita nanti untuk mengetahui kira-kira mineral penting apa saja sih yang harus ada gitu ya, yang harus dicukupi gitu ya, supaya proses remodeling tulang ini bisa terjadi dengan seimbang ya. Jadi memang kalsium itu merupakan mineral yang jumlahnya paling banyak terdapat pada tulang, sekitar 39% ya kalau lihat dari komposisinya. Kemudian ada fosfat 17%, sisanya ada karbonat, magnesium, sodium, dan potasium. Nah, kalau secara keseluruhan gitu ya, 99% kalsium yang ada dalam tubuh kita itu tempatnya di tulang. Ya, begitu juga untuk zat gizi yang lainnya. Jadi memang kalsium ini merupakan salah satu mineral utama yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang. Gitu. Saya nggak akan banyak membahas terkait dengan tulang dan seluk-beluknya gitu ya, karena mungkin teman-teman ini sudah banyak belajar di anatomi maupun fisiologi gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau mengulang pembahasan terkait tulang, teman-teman bisa menuju ke sumber ini. Ini sumber yang sangat mudah untuk dipahami menurut saya, jadi bahasanya ringan dan cukup lengkap untuk memahami terkait dengan komposisi tulang, termasuk juga proses remodeling tulang tadi. Jadi kalau mau ada yang mau untuk belajar lebih lanjut, silahkan go to this website. Oke, kita lanjut ya ke bahasan yang selanjutnya. Nah, kita sudah mulai mengaitkan nih antara pola diet vegan dengan kejadian osteoporosis. Yang pertama dengan mengetahui kira-kira mineral apa saja sih yang dibutuhkan untuk proses remodeling tulang itu tadi. Pertama, ini one and the most crucial ya, yaitu kalsium, karena memang tadi seperti saya katakan di slide sebelumnya, 99% jumlah kalsium dalam tubuh itu terdapat di tulang, jadi memang fungsinya sangat vital sekali untuk membentuk kepadatan tulang gitu ya. Di sini kalsium penting untuk membentuk hidroksi apetit gitu ya namanya, dengan komposisi kimia atau rumus kimia Ca10PO4 6OH2 ya. Nah, proses dari remodeling ini gitu ya, apabila pada vegetarian mengalami kekurangan mineral kalsium, otomatis akan mengganggu proses remodeling tulang. Nah, di mana ini menjadi cikal bakal gitu ya, cikal bakal dari terjadinya osteoporosis, karena osteoporosis saya ulang lagi merupakan hasil dari proses remineralisasi atau mineralisasi tulang yang tidak sempurna karena jumlah kalsium yang terbatas. Untuk kebutuhan kalsium gitu ya, menurut AKG tahun 2019 itu sekitar 1000 mg untuk yang berusia 19 sampai 49 tahun dan 1200 meningkat ketika usianya sudah lebih dari 50 tahun, karena memang kalau sudah di atas 50 tahun ya, sudah masuk prelansia atau dewasa akhir, itu kan pasti terjadi perubahan fisiologis di mana absorpsi dari zat gizi itu juga mulai mengalami penurunan. Jadi kemampuan tubuh untuk mengabsorpsi zat gizi termasuk kalsium ini kan juga pasti akan menurun gitu ya, sehingga memang kebutuhannya ditingkatkan supaya tetap bisa meet dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Selain itu juga pasti semakin mengalami resiko osteoporosis kan semakin bertambahnya usia, oleh karena itu kebutuhannya juga ditingkatkan. Kedua, kondisi hamil dan menyusui itu juga sangat penting sekali untuk menambahkan kalsium ya, sekitar 200 mg ya. Jadi kurang lebih 1200 mg juga untuk perempuan 19 sampai 49 tahun
yang sedang hamil gitu ya, karena memang proses hamil dan menyusui ini juga membuat mineral kalsium ini ditransfer juga ke janin dan juga ke bayi gitu kan, melalui plasenta dan juga melalui ASI gitu, sehingga kebutuhannya harus ditingkatkan. Nah, akan tetapi gitu ya, kalsium ini ternyata juga dalam proses penyerapannya gitu ya, ada dua zat yang bisa menghambat penyerapan dari kalsium, yaitu ada asam oksalat dan juga asam fitat. Istilahnya kalau misalnya kalsium itu jomblo gitu ya, atau dia single, dia itu akan jauh lebih mudah untuk ditarik oleh oksalat dan juga fitat, sehingga menjadi tidak available lagi untuk diserap ke dalam darah dan digunakan untuk proses mineralisasi tulang, ya. Nah, ini yang sedikit ini ya, maksudnya membahayakan gitu ya, karena bisa membuat kadar kalsium itu menjadi tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk proses mineralisasi tulang. Kalsium oksalat sendiri itu memang banyak terdapat pada beberapa jenis sayur-sayuran gitu ya. Sayur-sayuran berdaun hijau ini contohnya ada bayam, kemudian di beberapa jenis kacang-kacangan, kemudian biji-bijian itu juga ada, di gandum, kemudian beberapa dark chocolates, ya. Di buah-buahan itu hanya terdapat pada raspberry di sini gitu ya. Nah, kemudian untuk asam fitat ini juga banyak terdapat di beberapa produk sereal ya, atau produk-produk yang berasal dari kacang-kacangan juga. Ada kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau, dan lain sebagainya. Nah, sayangnya pada kelompok vegan ini konsumsi asam oksalat dan juga asam fitatnya kan juga tinggi gitu ya, karena semuanya ini adalah sumber-sumber pangan nabati gitu. Nah, ini yang membuat pada kelompok vegan ini juga lebih beresiko untuk mengalami osteoporosis gitu dibandingkan dengan yang non vegan gitu, karena selain pertama asupan sumber kalsiumnya mungkin kurang, karena seperti kita tahu ya kalau misalnya saya tanya nih, apa sih makanan sumber kalsium, pasti kan yang terpikir pertama kan adalah susu, karena memang susu ini mengandung kadar kalsium yang sangat atau yang paling tinggi gitu ya. Kemudian ada produk olahan susu. Nah, kalau pada vegan ini kan pasti konsumsi susu dan juga produk olahannya pasti rendah, sehingga menurunkan asupan kalsiumnya. Yang kedua, asupannya sudah rendah, ditambah ada penghambat absorpsinya dari asam oksalat dan asam fitat. Jadi pada vegan ini semacam double combo gitu ya. Double combo risiko mengalami defisiensi kalsium yang bisa menyebabkan atau meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Seperti itu. Nah, kemudian vitamin kedua yang berperan yaitu vitamin D. Teman-teman tentu masih ingat ya kaitan antara vitamin D dan kalsium. Walaupun tadi kan waktu kita bahas komposisi tulang itu kan nggak ada vitamin D. Kenapa sekarang vitamin D dibutuhkan? Balik lagi ke mata kuliah metabolisme zat gizi mikro, metabolisme mineral gitu ya, bahwa kalsium ini akan bisa diserap oleh tubuh ketika ada transportnya. Ya, kalau misalnya nggak ada transportnya, maka dia tidak bisa masuk ke dalam aliran darah dan kemudian digunakan sebagaimana fungsinya. Ingat ya, transport dari kalsium yaitu kalbindin itu berasal dari vitamin D. Gitu ya. Dan ini sangat penting sekali sehingga defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D juga pasti akan menyebabkan terganggunya absorpsi kalsium yang akhirnya menyebabkan kadar kalsium di dalam darah juga menjadi rendah. Gitu. Nah, sumber utama vitamin D ini juga berasal dari pangan hewani, banyaknya di kuning telur, minyak hati ikan, mentega, organ hati. Tapi di produk nabati itu juga ada. Selain produk nabati seperti pada jamur, kemudian tahu, kemudian sayur-sayuran berwarna putih, atau sereal-sereal yang difortifikasi dengan vitamin D, kita juga pasti tahu kalau vitamin D itu sebenarnya sangat mudah sekali untuk didapatkan dari sinar matahari gitu kan. Nah, jadi sebenarnya resiko defisiensi vitamin D pada kelompok vegan ini masih bisa diminimalisir gitu ya dengan exposure sinar matahari itu tadi gitu ya, supaya tidak sampai terjadi kekurangan yang bisa menghambat absorpsi kalsium seperti itu. Kemudian mineral kedua yang juga penting ini adalah mineral yang jumlahnya kedua terbanyak setelah kalsium ya, yaitu fosfor. Fosfor ini memang apabila jumlahnya berkurang juga akan menyebabkan terganggunya proses mineralisasi tulang tadi ya.
menjadi tidak seimbang, akhirnya mengurangi densitas massa tulang. Nah, selain itu di sisi lain diet tinggi fosfor dan rendah di kalsium ini akan menyebabkan peningkatan level dari paratiroid hormon atau hormon PTH. Akhirnya peningkatan PTH ini akan menyebabkan kadar kalsium di dalam darah ini akan menurun karena harus diambil gitu sama tulang gitu ya, harus lebih banyak absorpsinya untuk tulang supaya memang bisa menyeimbangkan kadar fosfor dan kadar kalsium di dalam darah gitu. Jadi ini balik lagi ya ke materi metabolisme gizi makro, dulu coba dicek lagi, dibaca ulang materinya, bagaimana sih mekanisme antara fosfor, kalsium dan juga paratiroid hormon, karena ini saling berkaitan seperti itu. Akan tetapi biasanya kalau pada vegetarian ya, apabila konsumsi sodanya itu tidak terlalu tinggi, biasanya juga konsumsi atau dietnya itu nggak terlalu tinggi fosfor, karena memang sumber fosfor tuh sangat tinggi sekali kalau pada produk yang soda-sodaan itu. Ya. Kemudian selanjutnya ada magnesium. Ya, kekurangan atau defisiensi magnesium ini bisa mengganggu proses osteoblastik gitu ya, di mana proses osteoblastik tadi ini kan termasuk yang agen baik gitu ya, karena proses osteoblastik ini adalah proses di mana formasi tulang ini terbentuk. Selain itu juga bisa mengganggu aktivitas osteoklas, menyebabkan osteopenia, sehingga bisa meningkatkan juga resiko terjadinya osteoporosis. Tetapi ini jarang juga terjadi defisiensi magnesium pada kelompok vegetarian karena asupannya masih bisa dipenuhi dari produk-produk nabati gitu ya. Kemudian untuk zinc ini juga salah satu mineral yang penting untuk proses osteoblast, sintesis kolagen, dan alkalin fosfatase activity atau aktivitas alkalin fosfatase. Ya, zinc sendiri juga cukup banyak terdapat pada protein nabati ya, produk-produk nabati seperti itu. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan beberapa produk hewani, memang kandungannya lebih banyak di beberapa produk hewani ya, tapi masih tetap bisa juga dipenuhi. Artinya bukan menjadi mineral yang utama gitu ya, mineral yang kita khawatirkan defisiensi pada kelompok vegan tuh nggak terlalu dikhawatirkan lah. Kemudian zat gizi lainnya itu ada potasium gitu ya. Jadi kalau misalnya konsumsi makanan tinggi kalium atau potasium, ini akan membuat lingkungan atau membuat darah itu menjadi basah gitu ya. Kalau misalnya lingkungan ini menjadi basah gitu ya, maka akan mengurangi pelepasan kalsium dari tulang untuk menyeimbangkan pH dari makanan yang tinggi asam. Gitu. Artinya bahwa pada vegan itu kan memang konsumsi kaliumnya juga cukup tinggi. Gitu ya, karena konsumsi kalium yang cukup tinggi, maka ini bisa mengurangi pelepasan kalsium dari tulang, which is bagus karena kalau misalnya pelepasan kalsium di dalam tulang itu tidak terlalu banyak gitu ya, maka bisa maksudnya tidak banyak terjadi reabsorpsi dari Ca atau kalsium. Jadi kalsiumnya itu nggak banyak yang keluar gitu. Jadi masih tetap tertahan di dalam tulang gitu, which is bagus. Potasium banyak terdapat pada sayur dan buah-buahan yang memang ini juga banyak dikonsumsi oleh kelompok vegan ini tadi. Kemudian selanjutnya ada protein, di mana protein ini merupakan matrik organik penyusun kolagen tulang, gitu ya. Nah, untuk protein ini sebenarnya konsumsinya kuncinya adalah seimbang, tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah. Ada salah satu atau beberapa sumber gitu ya yang tapi ini masih debatable atau masih pro kontra menyebutkan bahwa konsumsi makanan tinggi protein itu bisa meningkatkan resorpsi dan ekskresi Ca. Artinya ini kan melepas kalsium dari tulang gitu ya, karena ini tidak diharapkan gitu ya, karena kalau ya tadi kalau semakin banyak kalsium yang direabsorpsi maka jumlahnya di tulang kan semakin berkurang sehingga bisa menurunkan densitas massa tulang gitu. Tetapi bisa dilihat di sini kalau yang masuk konsumsi atau diet tinggi protein itu apabila konsumsi proteinnya itu 2,1 gram per kilogram berat badan, which is ini sangat besar sekali gitu ya. Kadang itu konsumsi kita itu paling hanya 1 sampai 1,2 gram
Itu jadi ini sangat tinggi sekali sih, dan menurut saya memang sepertinya kalau untuk orang atau populasi Indonesia nggak sampai ada yang konsumsinya itu sampai 2,1 gram per kilogram berat badan gitu ya. Di sisi lain untuk konsumsi protein yang terlalu rendah itu juga tidak disarankan gitu ya, karena menurunkan absorpsi kalsium dan meningkatkan paratiroid hormon. Ya, karena kalau misalnya kadar kalsium ini rendah, juga akan berpengaruh pada metabolisme, di mana akan mempengaruhi produksi dari paratiroid hormon supaya kadar kalsiumnya itu tetap seimbang di dalam darah gitu kan. Nah, di sini ini yang mungkin agak sedikit, kalau menurut saya ini yang justru lebih dikhawatirkan pada kelompok vegan gitu ya. Karena mungkin konsumsi proteinnya itu bisa jadi sangat rendah apabila memang konsumsi protein nabati dari kacang-kacangan dan olahannya dan lain sebagainya itu masih rendah. Jadi minimal sekali gitu ya, dikatakan sufficient apabila asupannya itu minimal 0,8 gram per kilogram berat badan. Ya, jadi next time teman-teman punya klien yang vegetarian, pastikan asupan proteinnya itu minimal memenuhi 0,8 gram per kilogram berat badan gitu ya, supaya tidak sampai menurunkan absorpsi dari kalsium seperti itu. Zat gizi lainnya yang juga bisa kita consider ya untuk proses remodeling tulang itu ada vitamin C. Ini hampir sama dengan zinc tadi ya untuk menstimulasi aktivitas alkalin fosfatase. Kemudian juga sebagai marker pembuatan osteoblast. Untuk vitamin A ini penting juga dalam proses remodeling karena osteoklas dan osteoblast ini memiliki reseptor nuklear untuk asam retinoat. Asam retinoat ini kan turunan dari vitamin A ya. Ini sangat penting sekali, kalau reseptornya tidak ada gitu ya, maka proses remodeling tulang juga tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Terakhir yaitu vitamin B12 ya, ini merupakan vitamin yang sangat penting sekali, berperan sebagai kofaktor protein osteoblast yaitu alkalin fosfatase, dan merupakan sumber utama dari vitamin B12 ini adalah pangan hewani. Kalau vitamin C dan vitamin A, kita tahu bahwa sumber utamanya kan memang banyak dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kita nggak terlalu worry lah untuk kelompok vegan. Tapi untuk vitamin B12 ini, saya juga beri tanda merah karena resiko defisiensi vitamin B12 pada kelompok vegan ini sangat tinggi sekali. Gitu ya, karena memang utamanya bersumber dari pangan hewani. Nah, kalau vegan, konsumsi pangan hewaninya sangat rendah, jadi semakin strict diet vegannya, ya maka resiko defisiensi vitamin B12 ini juga akan semakin meningkat, seperti itu. Nah, akan tetapi kita masih sebagai ahli gizi ya, tetap mesti tahu gitu kira-kira apa sih yang bisa kita berikan gitu ya sebagai sumber pangan vitamin B12 untuk kelompok vegan agar tidak sampai terjadi defisiensi gitu. Ada beberapa produk gitu ya yang ini juga widely available sekarang di Indonesia. Beberapa produknya yaitu tempe, ya ini kita sudah sangat paham ya kalau tempe itu ternyata juga mengandung vitamin B12 yang cukup banyak ya, jumlahnya sekitar 1,5 sampai 6,3 mikrogram per 100 gram gitu ya. Ini sudah mencukupi kebutuhan harian ya. Jadi memang disarankan untuk tetap mengkonsumsi tempe ya. Jadi kita mesti bangga juga nih jadi orang Indonesia karena ternyata kita punya tempe gitu yang bisa jadi alternatif pemenuhan vitamin B12 untuk kelompok vegan. Kemudian ada oncom, ini juga kan hampir sama ya dengan tempe. Kemudian ada sereal yang difortifikasi. Kemudian ada nori, tapi kalau nori mungkin masih jarang ya konsumsinya di Indonesia. Nah, ada satu lagi bahan makanan yang sekarang difortifikasi dengan vitamin B12 dan mungkin konsumsinya juga tinggi pada rakyat Indonesia, yaitu beras. Jadi namanya beras Fortifit. Ini beras yang ditambahkan vitamin gitu ya. Salah satunya itu vitamin B12. Ya, tapi karena ini difortifikasi harganya juga agak jauh lebih tinggi dibandingkan beras yang non fortifikasi. Tapi ya boleh aja kita sarankan kan kalau misalnya memang individu tersebut adalah vegan gitu ya yang beresiko untuk mengalami defisiensi vitamin B12 gitu ya. Jadi ini beberapa produk yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan dari vitamin B12. Nah, kemudian ini saya paparkan satu penelitian gitu ya. Penelitian ini hasilnya cukup menarik ya, karena
ternyata penelitian ini ya, di mana penelitian ini tujuannya sederhana, mereka mencari tahu rata-rata densitas mineral tulang atau bone mineral density antara kelompok yang vegan dan non-vegan atau meat eaters gitu ya, dikatakan meat eaters. Nah, ternyata hasil temuannya itu menarik bahwa densitas mineral tulang itu lebih tinggi pada kelompok vegetarian dibandingkan yang non-vegetarian atau yang pemakan daging gitu ya. Nah, ini kan pasti menjadi pertanyaan, loh, tadi katanya selama kuliah kalau misalnya vegetarian itu lebih beresiko untuk mengalami penurunan densitas massa tulang karena eh, lebih rentan mengalami defisiensi mineral dan vitamin penting untuk proses remodeling. Kenapa kok di studi ini ternyata densitas mineral tulangnya itu lebih tinggi pada kelompok vegetarian gitu ya. Nah, ternyata di penelitian ini ditemukan ada faktor pengganggu lainnya atau dikatakan confounding factors gitu ya. Yang mana faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang juga menentukan apakah nanti bisa mengurangi atau menurunkan densitas massa tulang pada seseorang. 3 lifestyle faktor yang dimaksud di sini ada konsumsi alkohol dan kafein, kemudian perilaku merokok, dan yang ketiga adalah level aktivitas fisik. Sehingga bisa dikonklusikan bahwa pada kelompok ini kemungkinan yang meat eaters atau yang non-vegan atau yang pemakan daging, mereka itu juga konsumsi alkohol, mereka merokok, dan aktivitas fisik level mereka rendah gitu. Sehingga mereka memiliki densitas massa tulang yang lebih rendah dibandingkan yang vegetarian gitu ya. Nah, ini menjawab nih bahwa ternyata nggak hanya vegetarian gitu ya atau nggak hanya vegan yang sebenarnya beresiko untuk mengalami osteoporosis atau penurunan densitas massa tulang, tapi ternyata yang non vegan itu juga tetap beresiko loh apabila mereka memiliki pola hidup yang mendukung untuk proses atau mendukung penurunan densitas mineral tulang itu sendiri gitu. Jadi ini menurut saya studi yang sangat menarik gitu ya, karena hasilnya agak sedikit berbeda dan mereka bisa menjelaskan gitu, kira-kira kenapa nih kok justru hasilnya itu berbeda dengan teori yang berkembang gitu. Kemudian ini ada studi kedua, ini di Indonesia, ini salah satu teman saya juga kakak kelas dulu. Hasil penelitiannya ini atau penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu perbedaan kepadatan tulang pada vegetarian, vegan, dan non-vegan ya. Kemudian hasilnya ternyata didapatkan kalau kepadatan tulang pada vegan itu lebih rendah dibandingkan yang non-vegan. Nah, ini sesuai dengan teori yang tadi. Dan ini mereka sudah mengontrol beberapa variabel yaitu jenis kelamin, usia, durasi vegetarian, indeks massa tubuh, asupan protein, vitamin D, kalsium, fosfor, dan kebiasaan olahraga. Jadi sudah dikontrol itu maksudnya kalau bicara statistik itu sudah ya dikontrol gitu sehingga variabel tersebut itu tidak akan menjadi confounding factor atau bisa dibilang itu tidak akan mempengaruhi perbedaan kepadatan tulang pada kedua kelompok yang vegan dan non-vegan gitu. Dan hasilnya, kesimpulannya menunjukkan memang ini sesuai dengan hipotesis ya bahwa kepadatan tulang atau bone mineral density pada kelompok yang vegan itu lebih rendah dibandingkan yang non-vegan. Osteoporosis itu juga ditemukan prevalensinya pada kedua kelompok, tapi proporsinya lebih tinggi pada yang vegan. Seperti itu ya. Jadi ini hasilnya memang sesuai dengan hipotesis yang dari tadi sudah saya bahas ya. Teman-teman bisa juga kalau misalnya mau melakukan penelitian yang serupa gitu ya, bisa menggabungkan antara penelitian pertama dan penelitian kedua tadi gitu ya. Jadi juga diteliti confounding factor-nya tadi kira-kira apakah memang confounding factor tersebut itu berbeda antara yang kelompok vegan dan non-vegan sehingga mempengaruhi densitas massa tulangnya. Gitu. Jadi kesimpulannya menurut teman-teman gimana nih? Osteoporosis dan kesehatan tulang ini apakah mencegah apakah vegetarian ini mencegah terjadinya osteoporosis atau justru menyebabkan terjadinya osteoporosis? Kira-kira yang mana? Jawabannya sebenarnya adalah bisa menyebabkan ya, risikonya itu adalah vegetarian lebih beresiko untuk menyebabkan terjadinya osteoporosis. Tapi ini ada tapinya. Di sisi lain ada beberapa hal yang juga mempengaruhi. Yang pertama tergantung dengan apakah vegan atau non vegan itu
melakukan atau mempunyai pola hidup yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Nah, yang tadi, apakah mengkonsumsi kafein dan alkohol, apakah aktivitas fisiknya itu rendah, atau apakah merokok atau tidak gitu ya. Karena kalau misalnya walaupun yang non vegan tetapi punya lifestyle itu, maka ya tetap sama bisa menyebabkan juga osteoporosis itu. Apalagi yang vegan ditambah lifestyle itu tadi gitu ya. Jadi malah double, triple, quadruple gitu ya resikonya itu. Sudah vegan, kemudian merokok, minum alkohol, kemudian konsumsi kafein, kemudian ditambah satu lagi aktivitas fisiknya rendah. Nah, ini malah resiko untuk menyebabkan osteoporosisnya menjadi berlipat-lipat lebih, berkali lipat. Kemudian juga tergantung dengan tipe diet vegetarian. Ya, kalau misalnya tipenya masih yang lakto-ovo atau lakto-vegan, maka kemungkinan masih lebih rendah resikonya untuk mengalami osteoporosis dibandingkan yang full vegan. Ya, ini teman-teman juga bisa melakukan penelitian yang terkait ini. Jadi membandingkan kepadatan massa tulang antara beberapa orang dengan tipe diet vegan yang berbeda-beda gitu. Nanti dilihat hasilnya seperti apa ya. Apakah memang sesuai dengan hipotesis kalau yang vegan itu pasti kepadatan tulangnya lebih rendah dibandingkan dengan jenis yang lain. Kemudian tergantung juga dengan apakah diet vegan dilakukan dengan seimbang ya sesuai tadi dengan piramida gizi vegan tadi. Jadi pemilihan makanan juga sangat penting sekali supaya bisa menyesuaikan dengan panduan piramida diet vegan gitu ya. Terakhir, apakah menggunakan suplementasi atau tidak? Kalau misalnya pada kelompok vegan, kemudian individu tersebut paham bahwa dirinya bisa terekspos oleh defisiensi beberapa mineral atau zat gizi yang penting, salah satunya itu ada kalsium, vitamin B12, dan dia dari awal itu sudah mengkonsumsi suplementasi, kemungkinan untuk mengalami defisiensinya kan juga akan lebih rendah, sehingga menurunkan resiko terjadinya osteoporosis. Gitu. Jadi memang pada kelompok vegan ini dalam beberapa case suplementasi ini memang dibutuhkan, tapi untuk beberapa zat gizi saja gitu. Jadi memang harus dievaluasi. Jadi itu ya keterkaitan antara osteoporosis dan kesehatan tulang pada kelompok vegan. Secara umum itu bisa menyebabkan, tetapi balik lagi ke lifestyle dari individu masing-masing. Gitu. Oke, nafas dulu mungkin beberapa detik sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Teman-teman bisa pause dulu juga, kemudian minum dulu atau makan dulu, sarapan dulu juga boleh. Sebelum kita masuk ke bahasan yang kedua, ini membahas keterkaitan antara pola diet vegan dan diabetes. Ya, jadi pertama bahas dulu apa sih yang disebut dengan diabetes gitu ya. Maka diabetes ini merupakan suatu gangguan metabolik yang terjadi akibat pankreas sudah tidak bisa memproduksi cukup insulin atau bisa diproduksi insulinnya tetapi tubuh tidak bisa menggunakan insulin secara efektif atau disebut juga dengan istilahnya resistensi insulin. Nah, kalau terjadi resistensi insulin, maka akan terjadi peningkatan glukosa dalam darah gitu ya, karena insulin ini tadi resisten. Teman-teman mungkin kalau kita bicara soal insulin dan glukosa gitu ya, ingat-ingat aja kunci dan gemboknya gitu. Jadi supaya bisa masuk gitu ya, glukosa kuncinya ini bisa masuk gitu ya, maka kan gemboknya ini harus dibuka. Tetapi pada kondisi diabetes, si gemboknya ini itu resisten, jadi nggak bisa dibuka, udah rusak gitu. Jadi mau berapapun banyak kunci yang mau masuk gitu ya, mau buka si gemboknya ini tuh nggak bisa gitu. Akhirnya menumpuk di dalam darah, glukosanya nggak bisa masuk ke dalam sel karena insulinnya ini resisten, akhirnya terjadi peningkatan glukosa darah. Gitu. Jadi itu definisi mudahnya gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan diabetes. Diabetes sendiri dibagi menjadi 3 jenis gitu ya, ada tipe 1, tipe 2, dan GDM atau gestasional diabetes mellitus. Kalau tipe 1 adalah satu kondisi diabetes yang disebabkan karena memang sel beta pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Ini biasanya sering terjadi pada kelompok yang usianya lebih muda gitu ya, karena memang terjadi gangguan pada produksi insulinnya gitu. Ini memang nggak banyak insulin atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi terapinya memang harus suntik insulin. Nah, ini nggak akan kita bahas karena memang ini tidak banyak berkaitan dengan pola diet vegetarian. Nah, yang lebih banyak saya bahas nanti adalah
DM tipe 2, ya, type 2 diabetes mellitus yang memang disebabkan karena resistensi insulin. Begitu juga dengan diabetes gestasional. Bedanya, kalau gestasional diabetes itu terjadi diabetes mellitus tipe 2-nya itu pada saat kehamilan. Ya, jadi pada saat kehamilan itu memang mandatori di usia kehamilan 24 sampai 28 minggu kita untuk melakukan yang namanya OGTT test. OGTT, Oral Glucose Tolerance Test. Ya, jadi itu di mana tes kita diminta untuk mengkonsumsi glukosa dalam jumlah tertentu, kemudian nanti dicek gula darahnya naiknya seberapa dan seterusnya gitu. Nanti ada cut off point-nya kalau misalnya melebihi standarnya itu, maka kita sudah termasuk mengalami diabetes gestasional. Oke, nah kemudian saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan faktor resiko dari diabetes. Jadi memang diabetes ini memiliki faktor resiko yang sangat banyak gitu ya. Yang pertama ada riwayat keluarga, kemudian kondisi kelebihan berat badan, kemudian diet yang tidak sehat, tidak seimbang, kemudian aktivitas sedentari yang tinggi, jadi jarang beraktivitas fisik, kemudian faktor usia, ini juga bisa meningkatkan resiko terjadinya diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, etnisitas, kemudian kebiasaan kadar gula darah yang tinggi, kemudian ada riwayat mengalami gestasional diabetes, dan yang terakhir itu adalah apabila selama atau dalam masa janin itu mengalami kekurangan gizi. Jadi ini biasanya ditandai dengan bayi-bayi yang lahir dengan berat rendah atau BBLR ya. Ini salah satu terkait juga dengan istilah fetal programming gitu ya. Jadi kalau fetal programming kan kalau selama masa janin itu mengalami kekurangan gizi, maka nanti pada saat dewasa itu akan jauh lebih beresiko untuk mengalami penyakit metabolik, salah satunya diabetes ini gitu. Kemudian lebih lanjut di sini adalah data riset kesehatan dasar Indonesia, jadi satu survei yang sifatnya nasional gitu ya. Dari sini didapatkan kira-kira faktor resiko diabetes di Indonesia itu apa saja. Nah, teman bisa dilihat di sini ya dari persentasenya ini, kira-kira yang paling tinggi menyebabkan diabetes itu apa? Ternyata yang paling tinggi itu adalah diet tidak seimbang. Jadi kalau misalnya konsumsi makanan minuman manis lebih dari 1 kali per hari, itu meningkatkan resiko diabetesnya sampai 53,1%. Konsumsi makanan asin lebih dari 1 kali per hari meningkatkan 26%, dan mengkonsumsi makanan minuman berlemak lebih dari 1 kali per hari itu meningkatkan atau beresiko 40,7%. Ya. Kemudian ada obesitas sentral atau obesitas abdominal, jadi perut buncit gitu ya. Pada perempuan ini sangat tinggi sekali resikonya, hampir 42,1%. Kemudian diikuti dengan merokok, kemudian aktivitas fisik yang kurang, hipertensi, dan seterusnya untuk faktor resiko yang lain. Nah, dari sini nanti kita bisa berlogika gitu ya. Artinya apa sih kaitannya vegan dengan beberapa faktor resiko ini? Gitu. Nah, yang pertama, vegetarian diet itu ternyata bisa menurunkan faktor resiko kelebihan berat badan, di mana kelebihan berat badan ini tadi, ini kan juga salah satu faktor resiko dari diabetes gitu ya, yang cukup tinggi gitu ya, sehingga vegetarian ini membantu untuk menurunkan atau mencegah terjadinya kelebihan berat badan gitu ya. Saya pernah juga ikut salah satu conference dulu waktu masih kuliah ya, ikut conference vegetarian internasional gitu, memang hampir nggak lihat yang overweight ya. Jadi badannya bagus-bagus gitu, bahkan mungkin bisa saya bilang slim-slim gitu ya, jadi badannya bagus-bagus gitu. Jadi memang terbukti gitu ya, tanpa data pun gitu, pas ketemu langsung dengan orang-orang yang memang menjalankan pola diet vegan, ternyata memang memiliki berat badan yang lebih normal gitu ya. Nah, bagaimana sih pola diet vegan ini bisa membantu dengan meningkatkan rasa kenyang gitu ya. Jadi dengan konsumsi sumber karbohidrat kompleks, karena kan kalau misalnya vegetarian itu sumber konsumsi utamanya karbohidrat kompleks dan biji-bijian, yang jelas itu bisa meningkatkan rasa kenyang gitu ya, karena memang densitas energinya lebih rendah tetapi bisa lebih cepat untuk membuat lambung itu menjadi penuh, sehingga rasa kenyang itu juga muncul lebih
cepat gitu ya. Kalau misalnya kita kenyang lebih cepat, berarti otomatis kita nggak akan craving untuk makan makanan lain atau minuman-minuman lain sehingga mencegah untuk mengkonsumsi energi yang berlebihan. Selain itu, karbohidrat kompleks ini juga membantu untuk slow release glukos atau menjaga kadar gula darah gitu ya, supaya tidak naik terlalu cepat dan turun terlalu cepat. Gitu. Nah, itu bagus juga gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya gula darah itu naik cepat, kemudian tidak langsung digunakan untuk beraktivitas, maka akan menyebabkan penumpukan trigliserida karena kelebihan karbohidrat tadi akan banyak disimpan dalam bentuk trigliserida. Dan trigliserida ini lebih banyak disimpan pada daerah perut. Ya, jadi memang kalau yang lebih banyak mengalami obesitas sentral itu memang mostly karena kadar trigliseridanya yang cukup tinggi karena konsumsi karbohidrat sederhana yang tinggi atau karena kadar gula darahnya itu tidak stabil, jadi cepat naik dan cepat turun. Seperti itu. Nah, ini juga salah satu hal yang menjembatani kenapa diet vegetarian itu bisa mencegah terjadinya diabetes. Di sisi lain, pola diet vegan itu juga pasti rendah lemak ya, lebih banyak lemak tidak jenuh, which is good karena bisa juga menurunkan resiko dislipidemia yang akhirnya menurunkan resiko terjadinya diabetes juga gitu. Jadi ini beberapa mekanisme gitu ya yang bisa menjelaskan bagaimana vegetarian itu bisa mencegah diabetes melalui pencegahan terjadinya overweight dan juga obesitas, baik overweight atau obesitas secara yang non abdominal dan juga obesitas abdominal atau obesitas sentral. Selanjutnya, pola diet vegetarian ini juga bisa membantu menurunkan kadar lemak jahat gitu ya, termasuk kolesterol, LDL, kemudian trigliserida gitu ya. Nah, beberapa tadi sudah disebutkan ketika membahas faktor resiko ya, bahwa faktor resiko utama terjadinya diabetes mellitus yang kedua setelah diet yang tidak seimbang itu adalah dislipidemia, kurang lebih sekitar 40% dari total diabetes gitu ya. Nah, pada pola diet vegetarian ini ada konsumsi 3 lipid lowering agents ya, yang cukup tinggi sehingga membantu menurunkan kadar lemak jahat di dalam darah. Yang pertama adalah beta glucans ya, ini termasuk serat larut air ya yang banyak terdapat pada oats atau havermut ya. Ini sangat membantu sekali untuk bisa menarik kolesterol gitu ya sehingga tidak menumpuk di dalam darah. Kemudian konsumsi soy protein atau protein kedelai ini juga bisa berperan sebagai agen penurun kadar lemak jahat di dalam darah. Dan yang terakhir adalah plant sterol. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar beberapa produk penurunan kolesterol atau yang diklaim bisa menurunkan kolesterol itu adalah produk-produk yang ditambahkan dengan plant sterol. Nah, ini ternyata konsumsinya pada kelompok yang menjalankan diet vegan itu juga cukup tinggi gitu sehingga bisa membantu mencegah terjadinya dislipidemia dan diabetes. Selain itu, ini tadi sebelumnya sebenarnya sudah saya mention ya kalau konsumsi saturated fat atau lemak jenuh juga pada kelompok vegan pasti lebih rendah gitu ya. Karena kalau saturated fat memang banyaknya dari produk-produk hewani gitu ya. Ada beberapa juga sih minyak nabati yang termasuk golongan saturated fat, minyak kelapa contohnya. Itu tapi konsumsinya biasanya cenderung rendah. Yang tinggi yaitu unsaturated fats yang banyak terdapat pada kacang-kacangan, ya, biji-bijian. Ini lebih banyak konsumsinya pada kelompok vegan gitu sehingga tentu ini juga bisa membantu atau secara tidak langsung pasti juga tidak akan meningkatkan kadar lemak jahat di dalam tubuh gitu. Jadi kayak istilahnya starting point-nya itu sudah bagus gitu. Dia lemaknya nggak akan tinggi gitu. Jadi sebenarnya ini dulu yang berperan baru lipid lowering agents. Karena kalau lipid lowering agents itu kan biasanya bekerja apabila kadar lemak di dalam tubuh itu tinggi. Jadi kalau kadar lemak dalam tubuh tinggi, pasti kan tubuh punya sinyal tuh, ninu gitu kan, kadar lemaknya tinggi nih, ayo dikurangi. Nah, bisa dikurangi dengan lipid lowering agents ini. Tapi pada kelompok vegan, biasanya karena konsumsi lemak jenuhnya yang memang sudah rendah gitu ya, mereka tidak akan mengalami kelebihan lemak jahat di dalam tubuh gitu ya. Jadi dari starting point-nya sih sudah bagus gitu. Ditambah dia punya stok agen untuk menurunkan kadar lemak jahat gitu. Jadi resiko dislipidemianya menjadi jauh lebih rendah dibandingkan kelompok yang non vegan. Selanjutnya
eee, pada kelompok vegan itu juga mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah yang lebih banyak, gitu ya. Karena di sini dikatakan, diet dengan indeks glikemik yang rendah ini bisa menjadi, salah satu hal yang baik untuk mencegah bahkan mengobati diabetes gitu ya. Selain itu, konsumsi makanan, rendah indeks glikemik yang tinggi ini juga bisa membantu meningkatkan kadar HDL. Seperti kita tahu, kalau HDL ini kan merupakan lemak baik gitu ya, yang semakin banyak jumlahnya justru bagus gitu ya, karena bisa menghalau lemak-lemak jahat supaya tidak bisa, mengganggu metabolisme lemak di dalam tubuh. Jadi ini ada klasifikasi makanan berdasarkan indeks glikemiknya. Nah, yang paling banyak dikonsumsi oleh kelompok vegan kan yang di hijau ini ya, buah-buahan dan sayur-sayuran ya, kemudian beberapa jenis gandum gitu ya, dan lain sebagainya. Walaupun yang kayak daging dan seterusnya ini jarang dikonsumsi atau bahkan tidak dikonsumsi sama sekali ya, tapi kan yang lainnya juga banyak yang dikonsumsi oleh kelompok vegan gitu ya, kayak sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan gitu. Itu juga masih masuk dalam kelompok yang memiliki indeks glikemik yang rendah gitu. Bicara tentang karbohidrat juga, ini salah satu penelitian mahasiswa bimbingan saya tahun ini, itu juga ada yang meneliti terkait dengan beberapa faktor yang membedakan kontrol kadar gula darah pada kelompok yang sudah diabetes. Jadi ada beberapa orang yang diabetes itu dibagi jadi dua kelompok, ada yang kontrol gula darahnya baik, ada yang kontrol gula darahnya itu tidak baik. Nah, salah satu faktor resiko yang ditemukan atau terbukti signifikan atau berhubungan itu adalah konsumsi serat. Jadi yang konsumsi seratnya itu lebih tinggi, punya kontrol gula darah yang lebih baik. Ini pada pasien yang sudah diabetes ya, bahwa artinya pola diet vegan itu bisa menjadi salah satu treatment untuk mengkontrol gula darah pada pasien diabetes gitu. Jadi memang diet vegan ini sangat punya dampak yang positif gitu ya. Ini sudah terbukti dari hasil penelitian yang tadi saya sebutkan punya mahasiswa saya, tapi memang belum dipublikasikan ya, jadi nggak bisa saya tampilkan. Nanti kalau sudah dipublikasikan, teman-teman bisa baca atau mungkin bisa menduplikasi penelitian tersebut gitu ya. Suara saya jadi agak berubah gini ya. Uh, Selanjutnya untuk diet vegetarian, ini dari hasil penelitian, ya penelitiannya sudah cukup lama sebenarnya, tapi masih cocok ya untuk terms ini, di mana diet vegetarian ini ternyata juga bisa membantu memperbaiki sensitivitas insulin. Itu which is bagus gitu ya, karena kalau semakin sensitif maka akan semakin tidak resisten insulinnya dan bisa menjalankan fungsinya sebagai insulin, yaitu untuk memetabolisme glukosa ke dalam sel gitu kan. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan pada pasien diabetes yang diberi diet HCHF atau high carbs high fiber. Nah, ini juga tadi sejalan ya sama penelitian mahasiswa saya, harusnya sangat sejalan gitu ya, walaupun ini tahun nya sudah lama, tapi di tahun 2020 ini masih terbukti kalau diet tinggi serat gitu ya, itu akan berdampak baik pada kontrol gula darah pasien diabetes gitu ya. Ini menunjukkan adanya penurunan imunoreaktif insulin yang menyebabkan peningkatan sensitivitas insulin. Nah, untuk persentasenya berapa sih? Yaitu untuk karbohidrat sekitar 60%, protein 10%, dan lemak 30%. Sebenarnya kalau dilihat dari persentase ini tidak berbeda jauh ya dengan persentase diet gizi seimbang sebenarnya. Ini sekitar segini juga. Karena memang maksimal konsumsi lemak di gizi seimbang itu memang 30% gitu. Jadi sebenarnya sama gitu ya, tetapi pemilihan bahan makanannya memang lebih banyak yang karbohidrat kompleks dan tinggi serat gitu ya. Selanjutnya masih penelitian yang sama gitu ya. Di sini menunjukkan bahwa dengan pemberian diet HCHF tadi, high carbs, high fiber, selama 1 minggu saja itu sudah terbukti atau secara signifikan bisa menurunkan berat badan, menurunkan kadar glukosa darah, menurunkan kadar kolesterol, dan menurunkan kadar trigliserida. Ya, ini luar biasa sekali kan efeknya gitu, sehingga memang pola diet ini sangat dianjurkan, untuk pola diet vegan ini sangat dianjurkan juga untuk beberapa kondisi diabetes gitu, supaya bisa mengurangi atau meningkatkan sensitivitas insulin gitu ya. Kemudian memperbaiki kondisi resistensi insulin yang sudah terjadi pada pasien diabetes.
Kemudian masih bonus turun berat badan, bonus penurunan beberapa kadar lemak juga gitu. Kemudian ini ada satu penelitian lagi gitu ya, ini lebih terbaru di tahun 2017, ini meta-analisis ya, jadi ini merupakan hasil ringkasan dari banyak penelitian gitu ya, intinya kalau meta-analisis. Di sini disimpulkan bahwa memang kepatuhan untuk menjalankan pola diet vegetarian ini berbanding terbalik dengan risiko diabetes. Jadi kalau dia semakin patuh dengan pola diet vegetarian, semakin rendah risiko diabetesnya. Itu. Sebaliknya kalau kepatuhan terhadap diet vegan ini rendah, maka resiko diabetesnya juga akan meningkat. Gitu. Jadi studi ini sudah membuktikan hal tersebut, walaupun ada catatan juga pada penelitian ini di mana penelitian ini juga mencatat tetap harus diperhatikan berapa lama sih menjalankan vegannya, ya, durasinya, kemudian tipe vegetariannya itu sebenarnya juga harus menjadi perhatian lebih. Jadi untuk penelitian ini menyarankan penelitian selanjutnya bisa juga mempertimbangkan hal tersebut. Jadi apakah yang diet vegannya baru sebulan dengan yang sudah 1 tahun ini beda resiko diabetesnya, atau antara yang lakto ovo dan vegan full ini apakah beda resiko diabetesnya dan sebagainya gitu. Jadi dari saran penelitian ini teman-teman bisa, kalau misalnya tertarik dengan gizi vegetarian, bisa juga sih menduplikasi dengan saran-saran yang disebutkan di penelitian ini gitu. Itu sebenarnya salah satu ide untuk kita bisa dapat ide penelitian sih ya, dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya dan kira-kira apa sih yang disarankan oleh penelitian sebelumnya gitu. Kemudian ada satu studi lagi ya, memang saya banyak paparkan beberapa hasil penelitian supaya teman-teman juga lebih familiar dengan perjurnalan gitu ya, terutama jurnal-jurnal internasional. Nah, ini sebenarnya menjawab penelitian yang sebelumnya tadi, karena penelitian ini itu membedakan ya, tipe diet vegetarian dengan resiko diabetes. Nah, ternyata di penelitian ini sudah terbukti gitu ya, bahwa yang semakin sedikit mengkonsumsi protein hewani atau pangan sumber hewani, maka akan semakin eh, tinggi ya, tidak terpapar atau tidak mengalami, atau semakin tinggi persentase penurunan resiko diabetesnya gitu ya. Ini sudah saya tuliskan di sini untuk kesimpulan dari penelitiannya ya. Kalau lakto ovo ini memiliki penurunan sekitar 46%. Pesco vegetarian 30% dan semi atau demi vegetarian yang occasionally masih mengkonsumsi daging, unggas dan seafood itu paling rendah resikonya 24%. Tetapi setidaknya sudah ada penurunan resiko gitu ya, sudah ada reduction risk gitu, which is good. Nah, dari hasil penelitian ini sebenarnya kita juga bisa berhipotesis ya, bahwa kalau yang vegan full pasti penurunan resikonya juga lebih dari 46% gitu ya, bisa mungkin 50%, bahkan mungkin lebih dari 50%, bahkan lebih bagus seperti itu. Jadi semakin strict justru semakin baik dampaknya untuk menurunkan resiko diabetes. Oke, mungkin itu tadi terakhir terkait kaitannya antara diabetes dan juga vegetarian. Jadi bisa saya simpulkan kalau yang diabetes dan vegan tadi efeknya positif ya, baik untuk pencegahan maupun untuk treatment atau pengobatan gitu. Karena kan seperti kita tahu kalau diabetes kan memang suatu kondisi yang tidak bisa sembuh ya, tetapi selama hidup bisa dikontrol. Selanjutnya ini terkait agama dan juga pola diet vegan gitu ya, karena mungkin pasti kita tahu bahwa beberapa agama itu memang menyarankan pola diet vegan secara tidak langsung gitu ya kepada umatnya gitu ya. Di antaranya ini yang saya lingkarin merah ini adalah yang paling strict itu ya, karena kalau misalnya dilihat di sini teman-teman ada A itu adalah avoided, jadi dihindari, yang X itu adalah yang memang dilarang atau bisa dalam tanda kutip itu haram gitu ya, kayak ini muslim ini yang haram itu ada babi dan alkohol. Sama sih kayak Jewish ini juga hampir sama dengan muslim karena mereka mengharamkan babi juga gitu ya, tetapi kalau kaitannya dengan pola diet vegetarian itu yang paling strict atau yang paling banyak pengurangannya itu adalah Buddha ya.
kemudian Hindu beberapa, dan yang paling most strict itu adalah yang Adventist. Jadi Christian Seventh Day Adventist ini bisa dilihat ya, X-nya sangat banyak sekali, nggak boleh yang haram itu ada babi, kemudian shellfish, kemudian alkohol, ya bahkan coffee, tea ini juga tidak boleh. Kemudian untuk yang sapi, telur dan produk susu ini juga banyak tidak dikonsumsi gitu ya. Yang fish ini masih diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau dilihat itu kalau pescetarian itu masih bisa gitu, tapi biasanya sih mereka lebih banyak yang memang vegan ya, jadi full sudah tidak mengkonsumsi protein hewani sama sekali. Nah, menurut saya teman-teman perlu tahu pembahasan terkait ini karena supaya sebagai ahli gizi itu punya wawasan yang lebih luas tentang pemahaman atau ajaran agama lain yang berkaitan dengan makanan gitu ya, karena kadang kita juga bisa saja tiba-tiba dipertemukan dengan klien yang Buddha atau yang Adventis atau yang beragama lain yang memang secara agamanya itu memang dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi pangan-pangan hewani ini, supaya pengetahuan teman-teman juga lebih luas gitu ya, dan bisa lebih berempati kalau misalnya memang ketemu klien yang sudah menjalankan pola diet vegan karena alasan agama ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu dihafalkan sih, hanya tambahan saja in case di pertemuan sebelumnya atau di pertemuan ke depan itu tidak dijelaskan, jadi ya teman-teman bisa dapat di materi saya gitu. Ini ada satu penelitian gitu ya yang membandingkan asupan antara Adventist dan non Adventist. Ada beberapa asupan zat gizi yang ditemukan memang berbeda atau signifikan secara statistik gitu ya. Yaitu ada asupan lemak ini lebih rendah, kemudian asupan seratnya lebih tinggi, walaupun sebenarnya kalau dilihat asupan seratnya ini masih tergolong rendah ya, karena kan kayak minimal kita itu sekitar 25-30 gram gitu sehari, ini masih 6,9 gram. Tapi kalau dibandingkan dengan yang non Adventist ini memang masih lebih tinggi. Konsumsi lemak jenuh juga lebih rendah, signifikan. Kemudian konsumsi kolesterol juga lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan yang non Adventist gitu ya. Walaupun kalau untuk kolesterol ini juga sebenarnya melebihi batasan ya, karena batasan konsumsi kolesterol itu sebenarnya sekitar 200 mg lah per hari, ini masih 312 gitu ya. Tapi dari penelitian ini setidaknya teman-teman bisa tahu gitu ya bahwa asupan yang Adventist itu beberapa lebih baik dibandingkan yang non Adventist gitu, karena memang yang Adventist ini menjalankan pola diet seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, jadi memang vegan gitu ya, menghindari produk hewani seperti itu. Teman-teman kalau mau baca lebih dalam atau nanti mau melakukan review silahkan menuju ke jurnal ini ya, sudah saya tulis di sini judul dan juga autornya. Jadi bisa di sesi terakhir ini apa sih yang menjadi take home message atau kesimpulan gitu ya. Jadi memang bisa disimpulkan kalau pola diet vegan secara umum itu meningkatkan resiko osteoporosis karena kekurangan beberapa zat gizi penting. Ada kalsium, fosfor, vitamin B12 gitu ya. Kemudian di sisi lain masih dependen atau bergantung juga pada faktor gaya hidup seperti rendahnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, kafein, dan juga kebiasaan merokok gitu. Di sisi lain gitu ya, diet vegan ini ternyata memiliki pengaruh positif untuk mencegah dan juga mengobati diabetes melalui beberapa mekanisme yang mostly mekanismenya itu adalah mengeliminasi faktor resiko dari diabetes itu sendiri. Gitu. Jadi ini merupakan kesimpulan dari materi hari ini gitu ya. Semoga cukup mudah dipahami dan teman-teman bisa banyak brainstorming, bisa mulai banyak berpikir bagaimana sih keterkaitan antara pola diet vegetarian, kemudian dengan osteoporosis dan diabetes. Oke, kemudian ini ada tugas untuk teman-teman, yaitu review jurnal ya. Untuk review jurnal silahkan pilih salah satu jurnal, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kemudian temanya keterkaitan pola diet vegan dengan osteoporosis atau diabetes atau faktor resiko diabetes ya. Jadi boleh misalnya kaitan pola diet vegan dengan obesitas sentral, dengan tekanan darah tinggi, dengan dislipidemia dan sebagainya, itu bisa. Kemudian lakukan review
maksimal 1 halaman, fontnya normal ya, Times New Roman 12, spasinya juga sekitar 1,15 lah ya. Untuk deadline-nya nanti kita bahas lebih lanjut di sesi diskusi ya. Ini masih saya buat deadline-nya 1 minggu ke depan, tapi mungkin ada yang mau lebih cepat ya, kali aja kan. Atau ada yang mau lebih lama, nanti kita diskusiin lah, kita deal-dealan nanti di sesi diskusi kira-kira enaknya kapan deadline-nya. Kemudian nanti tugasnya bisa dikirim dulu ke PJ kelas dan nanti PJ kelas akan mengumpulkan dan mengirim ke email saya ya. Untuk yang punya pertanyaan terkait tugas juga nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi ya. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih banyak sudah menonton video materi ini. Semoga video materi ini cukup mencerahkan buat teman-teman dan bisa memberikan insight terhadap pola diet vegetarian kaitannya dengan beberapa kondisi kesehatan ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.